Bismillah, alhamdulillah, wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Pembelajaran kali ini yaitu macam-macam hari akhir. Hari akhir yang pertama adalah kiamat sughra. Kiamat sughra yaitu hancurnya alam di sekitar kita, misalnya gunung meletus, gempa bumi, tsunami, air bah, banjir bandang, dan lain sebagainya. Kiamat sughra ini bila dikaitkan dengan kehidupan manusia yaitu kematian seseorang. Karena Allah berfirman dalam surat Ali Imran 185, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang berjiwa pasti akan merasakan mati. Kiamat sughra ini biasanya terjadi karena ulah manusia itu sendiri. Allah menerangkan dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydiyan nas. Jelas atau kebanyakan kerusakan yang terjadi di bumi maupun di laut, di daratan maupun di lautan, itu karena ulah manusia itu sendiri. Coba kita berpikir sejenak, ketika kita berkendara tidak hati-hati, maka akan mudah terjadi kecelakaan. Ketika kita membakar hutan, menebang pohon-pohon dengan sembarangan, maka akan terjadi gunung gundul, tanah longsor, dan banjir bandang. Kiamat sughra bagi manusia, setelah kehidupan manusia itu akan mati, maka mereka akan masuk ke alam kubur atau alam barzah. Di sana mereka akan merasakan nikmat kubur atau siksa kubur, tergantung dari kehidupan di dunianya, apakah dia baik maupun apakah dia buruk. Kemudian macam-macam hari akhir yang kedua yaitu kiamat kubra. Kiamat kubra yaitu hancurnya alam semesta beserta isinya, seperti matahari, bumi, planet-planet lain akan hancur, akan saling bertabrakan dan akan saling hancur menghancurkan. Datangnya kiamat kubra ini ditandai dengan bunyi trompet atau sangkakala oleh malaikat Israfil, yaitu 2 kali. Yang pertama, tiupan pertama adalah ketika ditiup maka akan hancur alam semesta ini beserta makhluknya. Tiupan yang kedua yaitu untuk membangkitkan kembali kehidupan manusia mulai dari zaman Nabiullah Adam alaihi salam sampai manusia yang terakhir. Setelah manusia dibangkitkan kembali atau kiamat kubra terjadi ini, manusia akan mengalami fase-fase yang telah diterangkan oleh Nabi Muhammad SAW. Fase-fase hari kiamat itu yang pertama adalah Yaumul Ba'ats, yaitu hari dibangkitkan kembali manusia dari alam kubur dengan beragam bentuk. Ada yang bentuknya bagus, ada yang bentuknya jelek, bahkan sangat jelek, sesuai amal perbuatan ketika hidup di dunia. Ada yang seperti bulan purnama wajahnya, ada yang seperti gelap gulita, bahkan ada yang seperti tikus dan lain sebagainya. Yaumul akhir yang kedua yaitu hari terakhir kehidupan manusia di alam dunia ini. Kemudian setelah itu Yaumul Mahsyar, manusia akan dikumpulkan, dibangkitkan dari alam kubur menuju yaitu alam mahsyar, di mana matahari sejengkal dari atas kepala manusia. Pada saat itu ketika manusia mati dalam usia anak-anak, maka saat itu sama semuanya usianya, baik yang mati usia kanak-kanak maupun yang mati sudah tua, semuanya disamakan pada umurnya, yaitu sekitar umur 30 tahun. Kemudian Yaumul Mahsyar, setelah itu Yaumul Hisab, mereka akan dihisab, dihitung-hitung amal perbuatannya, yang mana lebih bagus, yang mana lebih banyak, apakah amal buruk maupun amal yang baik. Kemudian Yaumul Mizan, yaitu hari ditimbangnya amal perbuatan manusia
baik maupun buruk yang dilakukan ketika hidup di dunia. Yang keenam yaitu Yaumul Fasl, yaitu hari keputusan Allah terhadap nasib manusia. Apakah mereka akan dilempar ke neraka jahanam atau mereka akan diantar ke surga yang penuh dengan nikmat yang luar biasa. Kemudian yang terakhir yaitu Yaumul Jaza, hari dibalasnya perbuatan manusia dengan dimasukkannya ke surga bagi orang yang beriman dan beramal soleh, beramal baik. Kemudian akan dimasukkan ke dalam neraka yang penuh dengan siksaan bagi orang yang tidak beriman kepada Allah dan orang-orang yang ingkar kepada Allah yang beramal buruk juga. Allah menjelaskan faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang mengerjakan kebaikan maka akan dibalas walaupun seberat biji sawi. Siapa yang beramal kejelekan maka akan dibalas, akan menemui walaupun sebiji sawi. Mudah-mudahan kehidupan kita ini senantiasa mendapatkan petunjuk dari Allah sehingga kita tetap beriman, kita tetap beramal baik dan mendapatkan kebaikan-kebaikan di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin.